Nah, makanya kemarin nggak jadi mengibarkan bendera Kejora ya. Ternyata memang ada peraturan itu nggak boleh ya. Bendera yang itu nggak boleh dikibarkan. Nah, akhirnya Palestina kenapa boleh? Ya, nah ini kan ada hal yang nggak benar, tidak konstitusional. Ada apa namanya? Ada berat sebelah di situ. Makanya tadi ya ngamuk tadi ini orang Batak asli nih ya Pak Santiamer ini ya ngamuk. Biasanya kelemar-kelemar di sini, wah tadi kita kelihatan tuh ya dahar ya ini ruang lapar ini Pak Santiamer ini ya. Waduh ngeri ini. Waduh. Kenapa Pak Santi Amar? Ya kita nggak tahu ya. Mungkin kiranya Tuhan lindungi beliau lah ya. Mungkin mungkin juga hanya kecapean juga bisa ya. Tapi pokoknya kita ini ya kita terus doakan beliau ya supaya Tuhan melindungi menjaga. Tetapi yang perlu kita kenang ya ini adalah aksi, ini adalah perdana ya, satu-satunya organisasi yang berani mengibarkan bendera Israel di jalan raya di Jakarta ya, yaitu Galarua saudara ya, satu-satunya yang pertama ya dari semenjak Indonesia ada ya tahun 1945 sampai dengan hari ini. Nah inilah ya Galarua inilah yang pertama kali mengibarkan bendera Israel di jalan-jalan raya ya kota besar di Jakarta ya, di kota besar Jakarta ya saudara ya. Wah ini kita harus angkat jempol 4 buat Galarua ya dan pengurusnya semua dan semua yang terlibat di dalamnya tentunya ya. Dulu, biar bapak-bapak itu lihat, Gus Dur, coba, foto Gus Dur, coba dikasih tunjuk, itu Pak Polisi itu, apa kata Gus Dur? Ya, Ngamuk Santi Amer. Begitu Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan, baik, silakan Pak Habibudin menyampaikan aspirasi kita dan ini nanti kita secara damai, tidak menutup pemerintah, tidak membenci pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah supaya pada jati dirinya pemerintah dan petinggi atau lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia jangan didikte oleh non-state actor. Ya, tidak boleh penyelenggara negara, tidak boleh pemerintah dikendalikan, didikte oleh siapapun di Indonesia ini, terutama juga oleh ormas-ormas tertentu, tetapi harus tunduk kepada konstitusi. Saudara, kabar yang tidak mengenakan, Mr. S hilang pasca kibarkan bendera Israel di Jakarta. Handphonenya sampai sekarang masih belum aktif, saudara ya. Jadi nggak tahu kemana. Kita berharap tidak ada masalah dengan beliau. Ya, wah ngeri ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Bentar, ini mukanya kok kuning-kuning katanya. Oke, kita ganti ya. Nah, jadi bagus. Ya, karena mata putih ya, nggak apa-apa deh. Ya, saudara, cukup menegangkan aksi tadi siang ya. Jadi kita berdoa supaya Pak Santi Amer aman-aman saja ya, dan Tuhan menjaga beliau ya. Tapi saya sudah peringatkan untuk bikin paspor segera ya, untuk bikin paspor. Tadi terlalu putih nih, nggak asik nih. Nah, kayaknya mix bagus ya. Nah, mudah-mudahan aman-aman saja ya. Kita doakan semuanya siap. Tapi tadi siang memang aksinya mencekam, saudara. Ya, ikut menutupi. Bantu meliput, Pak. Ini, ya tadi siang nih kita ini ada Pak Ben Alexander. Dari damai Indonesia Israel aksi mana nih tadi siang nih? Perasaan pemerintahan. Yang kedua, mohon perkenalannya ya. Aksi damai pertama Coba bergabung teman-teman. dengan hanya ya. Oh, tadi mana ya yang tadi berantem ya sama ininya ya,
sama aparat ya saudara yang ngeri tadi ya. Mana tadi yang berantem sama aparat ini kok hilang? Ini nih deket-deket ini ya. Jadi mendukung 100% Bapak-Bapak, karena itu Gus Dur juga mengatakan janganlah ada yang berat sebelah ya. Man tadi ya sudah saya tanda ini hilang lagi nih, saya ulang ya. Nah ini ya. bendera yang 3, merah putih di atas, Israel di kanan, Palestina di kiri, tetap dimakan. Karena itu Gus Dur juga mengatakan, Permen nomor 3 saya tanggung jawab. Oh sebentar, ada ini ya. Aspirasi. Ini ya, nah ini ketemu nih. Ya, Ya. Pak Santander lagi keras sama aparat. Mari kita ambil aja. Royok sama aparat saudara ya. Santander. Teman-teman yang itu mana? Abeb, itu benar. Justru Jadi ditegur ya, ditegur. kenapa ini jangan takut lah, terus apa lagi? Udah titik, ya betul. Yang jadi masuk ke bendera. Apa masalahnya? Laporkan saya, tangkap saya. Yang itu Permenlu, itu Pemda. Tapi kalau yang ini Ini ya. itu benar. Justru pesan itu harus kami sampaikan, Pak. Kenapa ini jangan takut lah, terus apa lagi? Udah titik, ya betul. Yang jadi masuk ke bendera. Apa masalahnya? Laporkan saya, tangkap saya. Yang itu Permenlu, Laporkan saya katanya ya. Nanti diumumkan. Ya. Siap. Semua bendera Maju terus. dikibarkan. Bendera Israel Palestina dikibarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon orator tenang dulu. Saya Kapolres Metro Jakarta Pusat yang sejak pagi melayani Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi. Siap. Ya, kami terima kasih aspirasi sudah disampaikan secara tertib, baik dari sejak kedutaan Amerika sampai Kapolres. dengan di lokasi ini. Kami ucapkan terima kasih sudah dilaksanakan dengan tertib. Yang berikutnya perlu kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri nomor 3 tahun 2019. Saat ini Peraturan memang Menteri Luar Negeri. untuk pengibaran bendera Israel itu dilarang. Silakan menyampaikan aspirasi, silakan, tetapi ketentuan tetap harus dilakukan. Silakan koordinasi, lanjutkan aksinya, tetapi Ibu Menteri Luar menggunakan Negeri. atribut Lihat. bendera Israel. Terima kasih. Terima kasih sudah terlihat. Kami ya. Metro Jakarta Pusat yang sejak pagi melayani Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi. Siap. Ya, kami terima kasih aspirasi sudah disampaikan secara tertib, baik dari sejak kedutaan Amerika sampai Kapolres. dengan di lokasi ini. Kami ucapkan terima kasih sudah dilaksanakan dengan tertib. Yang berikutnya perlu kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri nomor 3 tahun 2019. Saat ini memang Peraturan Menteri Luar Negeri. untuk pengibaran bendera Israel itu dilarang. Silakan menyampaikan aspirasi, silakan, tetapi ketentuan tetap harus dilakukan. Silakan koordinasi, lanjutkan aksinya, tetapi Ibu Menteri Luar menggunakan Negeri. atribut Lihat. bendera Israel. Terima kasih. Terima kasih sudah terlihat. Keputusan Menteri Luar Negeri menyebabkan Tetapi bendera yang 3, merah putih di atas, Israel di kanan, Palestina di kiri, tetap dimakan. Karena itu Gus Dur juga mengatakan, Permen nomor 3 saya tanggung jawab.
Ya, itu bukan untuk masyarakat, tetapi untuk Pemda. Ini Gus Nur ini memberi contoh yang baik. Tangkaplah Gus Nur ini. Ya, tangkap. Jadi saya minta tolong teman-teman kita hargai himbauan Bapak Polisi yang bendera Israel dan Palestina turunkan, kecuali yang 3. Bapak Polisi, 3 bendera ini melambangkan apa? Indonesia adalah negara non-blok, negara bebas aktif. Dia harus berperan sebagai pendamai, makanya dia posisinya di tengah dan lebih besar ukurannya. Indonesia harus kembali menjadi martabatnya, menjadi Indonesia sesungguhnya, tidak memerah, tidak mengutuki, tetapi jadi juru damai. Setuju? Turunkan bendera Israel sama Palestina, kecuali yang 3. Itu boleh. Itu melambangkan Indonesia harus berdiri di tengah. Indonesia adalah negara besar. Indonesia harus tampil jadi juru damai. Indonesia adalah negara non-blok. Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Kalau hanya pidato-pidato presiden kita hargai, tetapi itu bukan landasan konstitusi Bapak Ibu. Tetap kita dukung Indonesia yang jaya dan luar biasa, dan tidak berpihak, itu saja. Ini Gus Nur tolong tunjukkan Bapak Ibu. Gus Nur ini coba kesana dulu, biar bapak-bapak itu lihat. Gus Nur coba, foto Gus Nur, coba dikasih tunjuk. Kasih tunjuk itu Pak Polisi itu. Apa kata Gus Nur? Ya, Ngamuk Santi Amer. Begitu Bapak Ibu yang ini kita sampaikan baik. Silakan Pak Habibudin menyampaikan aspirasi kita, dan ini nanti kita secara damai, tidak menutup pemerintah, tidak membenci pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah supaya pada jati dirinya. Pemerintah dan petinggi atau lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia jangan didikte oleh non-state actor. Ya, tidak boleh penyelenggara negara, tidak boleh pemerintah dikendalikan, didikte oleh siapapun di Indonesia ini, terutama juga oleh ormas-ormas tertentu, tetapi harus tunduk kepada konstitusi. Bapak Ibu, negara Indonesia bukan negara agama. Negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila. Kita dukung itu. Kita dukung pemerintah. Kita dukung Pancasila. Pancasila tidak harga mati itu. Ini perjuangan kami Bapak Ibu. Ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Semangat persatuan kita adalah semangat sila ketiga Pancasila. Ini tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditawar-tawar. Kami minta petinggi lembaga tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, mari Bapak, kami mendukung 100% Bapak-Bapak sebagai alat bela negara untuk menegakkan Pancasila. Tidak memihak, untuk menegakkan Pancasila. Kalau ada orang yang mengintimidasi, melakukan pembohongan, tolong Bapak-Bapak panggil itu yang melakukan kebohongan publik. Bina mereka. Bukankah tugas negara ini adalah salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan membodohi. Kami hormat hukum, kami hormat kepada bapak-bapak polisi. Jadi itu posisi kami Pak. Dari Galarua, jaga Pancasila dan Khatulistiwa. Dari masyarakat hukum adat Nusantara. Jadi jangan ada sesuatu kekuatan apapun di Indonesia ini yang mengatakan bubarkan masyarakat hukum adat Nusantara. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Indonesia belum ada, masyarakat hukum adat Nusantara sudah ada. Sebelum saya lahir, masyarakat hukum adat Nusantara sudah hadir. Maka mari kita hormati mereka, sama dengan tugas bapak-bapak polisi ini kita hargai dan hormati. Kami menghargai dan mendukung 100%. Oleh karena itu, ini saya akan sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah, wahai pemerintah eksekutif, berlaku adillah di dalam menangani konflik-konflik di dunia ini. Jangan berpihak kepada salah satu pihak, jangan mengutuki pihak yang lain, tetapi Anda sebagai juru damai. Karena itulah amanah konstitusi kita, yaitu sebagai turut aktif menciptakan keadilan dunia berdasarkan keadilan dan betul nggak? Itu jadi kami harap pemerintah jangan ragu-ragu. Kalau ada kekuatan tertentu di Indonesia ini yang mengintimidasi pemerintah, lawan. Wahai menteri yang Anda di bidang politik hukum dan HAM, ya, tolong bapak-bapak menteri
Polhukam mengeluarkan kata-kata yang sejuk, tidak membeda-bedakan agama, suku dan ras, sehingga di masyarakat ini ada keterbelahan. Banyak orang diam, bapak-bapak, tidak setuju, tetapi mereka diam, ingin toleransi dan kedamaian itu berjalan dengan baik. Wahai kau DPR Republik Indonesia, kau adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Anda bukan Dewan Partai Rakyat. Anda telah mengkooptasi dan mencuri kedaulatan rakyat. Laksanakan tugasmu, jangan ikut-ikutan ormas untuk mengutuki suatu bangsa atau membelah bangsa lain. Anda sudah salah kaprah. Wahai ketua DPR, juga wahai ketua MPR, saya mengerti posisi kamu. Rakyat mengerti posisi kamu, karena Anda dibonsai, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal semestinya MPR itu adalah lembaga tertinggi rakyat. Kami berjuang, wahai MPR, untuk posisi Anda kembali menjadi lembaga tertinggi rakyat Indonesia. Wahai ormas-ormas yang merasa kuat Indonesia ini bukan negara agama, ini bukan negara sekuler. Stop mengintimidasi siapapun di negara ini. Apakah pemerintah, apakah eksekutif, siapapun, stop mengintimidasi. Wahai pemimpin-pemimpin agama, penakut, pengecut, Anda harus berani menyuarakan kebenaran. Berikan bimbingan moral kepada pemerintah, berikan bimbingan moral kepada pelajar negara-negara, berikan bimbingan. Anda tidak harus berpolitik. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara sekuler. Kenapa kita melakukan pembelahan yang luar biasa, sementara di Indonesia ini banyak yang membutuhkan pertolongan dan bantuan? Bapak Ibu, Bapak Polri, Bapak TNI yang kami hormati, kami sangat bangga kepada TNI karena Anda dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demikian juga Polri. Tetaplah pada pembelaan sebagai alat bela negara. Kalau ada yang macam-macam di Indonesia ini, Pak, tidak peduli siapapun dia, panggil dan tidak. Jangan takut. Jangan kalau misalnya lembaga ini mengadukan penistaan agama, prosesnya cepat sekali. Tetapi kalau yang jelata yang mengadukan bisa 10 bulan, 1 tahun, jangan begitu Bapak Polri, proses saja. Proses saja. Ya, ini yang kami inginkan. Jadi janganlah diskriminasi. Bapak Ibu juga menyaksikan bagaimana di suatu daerah pembubaran agama secara paksa, pembubaran ibadah secara paksa, penutupan rumah ibadah secara paksa. Kami mohon Bapak Polisi panggil mereka dan bina, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi persekusi, jangan ada lagi intoleransi di Indonesia. Kami mohon Bapak Polisi, kami hanya berharap kepada Bapak Polisi. Tetapi kalau polisi tidak bisa memenuhi harapan rakyat, kemudian rakyat kecewa kepada polisi, jangan salahkan rakyat. Kami 100% percaya kepada polisi. Juga hal-hal yang lainnya kami mohon di daerah-daerah lain, ya, kami memohon pemerintah bersikap adil dan bersikap adil. Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan secara singkat, karena teman-teman ini juga udah panas, Bapak Polisi juga mungkin udah capek. Silakan Pak Habibudin. Ya, tadi ya, nanti kita dengarkan yang dari Al Zaitun ya. Al Zaitun menjadi salah satu ini ya, salah satu peserta yang banyak ya. Tadi berapa ya? Kalau satu bawa masanya 300 atau 200 berapa tadi bilang ya, si Afifuddin tadi ya. Luar biasa saudara, si Al Zaitun menjadi salah satu Pareto kita ya, Pareto peserta kelompok peserta paling banyak yang mengibarkan bendera Israel ini, aksi damai ini. Dan sampai sekarang Pak Santiamer masih belum bisa dihubungin, saudara, handphonenya mati semua ya. Sejak siang tadi sudah selesai putus kontak ya saudara ya, nggak bisa hubungi lagi. Mudah-mudahan Tuhan jaga, Tuhan kiranya jaga Pak Santiamer ya. Dan yang tadi yang kita perlu garis bawahi ya saudara ya, ketika polisi berkata, ini kan peraturan Menteri Luar Negeri nggak boleh kibarkan bendera Israel, langsung ya disekak aja langsung, karena peraturan itu tidak pada tempatnya, itu peraturan untuk Pemda ya, bukan untuk kondisi seperti hari itu ya, itu untuk Pemda. Jadi tidak boleh misalnya nih Jawa Tengah ujuk-ujuk mengibarkan bendera bintang kejora, nggak boleh. Tapi kalau Papua ya, di provinsi Papua mengibarkan bendera bintang kejora boleh saudara. Itu bedanya seperti itu ya. Nah makanya kemarin nggak jadi mengibarkan bendera kejora ya, ternyata memang ada peraturan itu nggak boleh ya, bendera yang itu nggak boleh dikibarkan. Nah akhirnya Palestina kenapa boleh ya,
Nah, ini kan ada hal yang nggak benar, tidak konstitusional, ada apa namanya, ada berat sebelah di situ. Makanya tadi ya, ngamuk tadi ini orang Batak asli nih ya, Pak Santiamer ini ya, ngamuk. Biasanya kelemar-kelemar di sini, wah tadi kita kelihatan tuh ya, dahar ya, ini ruang lapar ini Pak Santiamer ini ya, waduh ngeri ini. Waduh. Kenapa Pak Santiamer? Ya kita nggak tahu ya, mungkin kiranya Tuhan lindungi beliau lah ya. Mungkin juga hanya kecapean juga bisa ya. Tapi pokoknya kita ini ya, kita terus doakan beliau ya, supaya Tuhan melindungi, menjaga. Tetapi yang perlu kita kenang ya, ini adalah aksi, ini adalah perdana ya, satu-satunya organisasi yang berani mengibarkan bendera Israel di jalan raya di Jakarta, ya, yaitu Galarua, saudara ya. Satu-satunya yang pertama ya, dari semenjak Indonesia ada ya, tahun 1945 sampai dengan hari ini. Nah inilah ya, Galarua inilah yang pertama kali mengibarkan bendera Israel di jalan-jalan raya ya, kota besar di Jakarta ya, di kota besar Jakarta ya, saudara ya. Wah, ini kita harus angkat jempol 4 buat Galarua ya, dan pengurusnya semua, dan semua yang terlibat di dalamnya tentunya ya. Gitu, kalau kerja tuh nggak usah pakai ribut itu ya, tek jadi ya kan, nasi dikirim sama Damaris ya, tadi Damar kasih ambil alih, kalau enggak tadi nggak ada yang kasih, yang bawa liputan nggak ada tuh, kalau nggak ada Damar kasih itu, kalau nggak ada Pak Alex CS ya. Untung ada Pak Alex CS ya, tadi dibantu juga sama Andreas Jimbo, dan kayaknya Ben Alexander juga tadi ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.